tangkap penjahat, harus dihukum. Seringkali berbuat mesum, kuucapkan Assalamualaikum, moga harimu berhiaskan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Muhsin Nawawi MA selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan yang kami sayangi rekan-rekan yang telah hadir di kelas kita tercinta. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Fadila Nur Hasan selaku moderator, dan rekan saya yang ada di sebelah kanan saya yaitu Afifah Qurrata A'yun dan Faris Hilmi Fansuri. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukanlah hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan presentasi, akan sharing pada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk pagi ini dengan judul Mafhum An-Natiqil Asli fil Lisaniyat At-Taqliki, yang artinya native speaker dalam ilmu linguistik terapan. Ada 3 materi yang akan dibahas pada bab ini. Yang pertama, pengertian konsep native speaker. Yang kedua, hubungan antara non-native speaker dan native speaker. Dan yang ketiga, mengubah pembelajar bahasa kedua menjadi native speaker bahasa target. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasan materi yang pertama, yakni pengertian konsep native speaker oleh rekan saya Faris Hilmi Fansuri. Kepadanya dipersilahkan. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan pendapatnya mengenai konsep native speaker. Yang pertama yaitu Ellis tahun 1993 mengemukakan bahwa konsep native speaker atau penutur asli itu tidak mencakup masalah apapun bagi banyak ahli linguistik terapan. Karena konsep itu merupakan konsep yang sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lagi hingga harus dipikirkan ulang. Kemudian, menurut ahli yang kedua, yaitu yang dikemukakan oleh Davies tahun 2003, yang dimana menurutnya ialah konsep itu merupakan konsep yang integratif, tidak memerlukan pengertian maupun penjelasan apapun. Setiap orang itu merupakan penutur asli atau native speaker dari bahasa tempat di mana ia dibesarkan. Dan ia melihat bahwasanya konsep ini mengacu kepada makna yang jelas dan umum. Dan Davies memaknainya sebagai orang yang mengendalikan bahasa secara khusus, menekankan pentingnya visi dan penerapan praktisnya, dan perlu penjelasan lebih lanjut serta diskusi teoretis. Davies mengatakan, orang yang pertama kali menggunakan konsep penutur asli atau native speaker ialah Bloomfield. Nah, ini dia orangnya nih. Dia itu ahli bahasa atau linguis Amerika Serikat yang berpengaruh terhadap linguistik Amerika Serikat selama paruh pertama abad ke-20 Masehi. Pemikirannya yang utama diterbitkan dalam bentuk jurnal yang berjudul Language pada tahun 1933. Ia mengatakan bahasa pertama yang dipelajari seseorang itu merupakan bahasa ibunya atau dikenal dengan istilah lingua franca. Jadi, dia merupakan native speaker atau penutur asli. Untuk penjelasan mengenai native speaker, sejumlah besar ahli linguistik terapan setuju bahwasannya yang pertama, individu memperoleh bahasa saat masa kecilnya dan mempertahankan penggunaan bahasa. Kemudian yang kedua, individu memiliki pengetahuan intuitif bahasa.
Yang ketiga, individu mampu menghasilkan tuturan linguistik yang lancar dan spontan. Kemudian, individu memiliki kompetensi komunikatif. Selanjutnya, individu menyatu dengan komunitas verbal bahasa. Dan yang terakhir, individu tidak memiliki aksen asing. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh native speaker diantaranya 1. Wacana spontan dan lancar. 2. Ekivokasi, melingkari makna, sirkumlokusi. 3. Frekuensi. 4. Memprediksi apa yang mungkin dikatakan pembicara. 5. Mengklarifikasi pesan melalui pengulangan menggunakan rumus lain. Yang terakhir, lebih jauh, seorang native speaker memiliki keterampilan komunikatif verbal dan non-verbal. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antara non-native speaker dan native speaker. Beberapa ahli mengemukakan, menurut Gonzalez Nueno 1997, dia percaya bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai pembelajar bahasa Arab ialah tampil sebagai native speaker. Kemudian, menurut Branet 2006, justru sebaliknya, dia percaya bahwa kedua belah pihak menunjukkan adanya perbedaan yang jelas, tapi pada kenyataannya tidak ada. Nah, hal ini harus kita buktikan dengan melihat permasalahan yang ada. Dimulai dengan yang pertama, seseorang yang sepenuhnya menguasai bahasa Arab. Dan yang kedua, orang yang baru mulai atau pemula. Menurut Cok 1995, ia mengajukan perlu nih adanya pembandingan antara pembelajar bahasa atau hanya sekedar belajar dengan orang yang sudah mempraktikkan bahasa kedua dalam berkomunikasi. Menurut Mufuene 2001, penggunaan istilah-istilah ini terus-menerus hanya menciptakan permasalahan. Pada akhirnya, tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang terakhir yaitu menurut ahli linguistik bahasa Inggris. Menurutnya, masyarakat yang berbahasa Inggris itu adalah masyarakat yang homogen, yang berbicara satu bahasa dan disatukan oleh satu budaya. Nah, jika kita kaitkan dengan bahasa Arab, maka ketika kita ingin menjadi native speaker, kita harus berada dalam lingkungan tersebut, yang mana memang notabene di dalam lingkungan tersebut berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Yuk kita simak materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Afifah Kurota Ayun. Kepadanya dipersilahkan. Pembahasan ketiga, mengubah pembelajar bahasa kedua menjadi penutur asli dalam bahasa target. Dalam pembahasan ini ada sebuah pertanyaan yang bunyinya seperti berikut. Sejauh mana seorang pembelajar bahasa kedua dapat menjadi penutur asli bahasa target? Dan kita dapat menjawab pertanyaan ini melalui 4 kriteria berikut ini. Kriteria pertama yaitu kriteria standar masa kanak-kanak. Nah, pada masa kanak-kanak ini ada yang namanya buku bahasa di masa kanak-kanak. Dan buku bahasa tersebut tidaklah berlaku untuk pembelajar bahasa kedua. Mereka tidak memperoleh bahasa kedua di masa kecilnya. Dan jika itu terjadi, ia dianggap sebagai penutur asli kedua bahasa tersebut dan dinamakan dengan penutur asli bilingual. Kriteria yang kedua yaitu kriteria intuisi intuitif. Apa sih kriteria intuisi intuitif ini? Kriteria intuisi terhadap aturan linguistik yang mana bahasa target berlaku untuk pembelajar bahasa kedua yang belum ada pembahasannya ada dalam pembelajar bahasa pertama. Kriteria yang ketiga yaitu standar kefasihan dan spontanitas. Dan ini sulit bagi penutur asing untuk menguasainya karena kontur retoris dan deliberatif sama seperti pada penutur asli, meskipun ini bukan tidak mungkin ada dalam beberapa kasus khusus. Kriteria terakhir yaitu kriteria kreativitas, di mana pembelajar bahasa kedua ini dapat menjadi kreatif dalam bahasa target selama adanya latihan terus-menerus atau intensif
dan ada buktinya. Nah, di sini komunitas bahasa pertama haruslah mencapai kriteria kinerja kreatif terlebih dahulu. Apa ya kesimpulannya dari pembahasan yang sudah kita bahas? Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai native speaker. Dapat kita simpulkan bahwa konsep native speaker ini sudahlah jelas, mungkin hanya saja istilah yang digunakan dapat menciptakan berbagai perselisihan. Kemudian, seseorang dapat menjadi seorang native speaker suatu bahasa dari tempat di mana ia dilahirkan. Dan jika engkau ingin menjadi seorang native speaker, maka haruslah memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan berkumpullah dengan orang-orang yang sudah memperhatikan bahasa target dalam berkomunikasi. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita pada bab ini. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Fadila Nur Hasan selaku moderator pamit undur diri. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.